Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih di surat ke-27, surat An-Nahl. Kita lanjutkan mulai ayat 15. Surat ke-27, surat An-Nahl, mulai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu. Walaqad atayna Daud wa Sulaimana ilma. Dan sungguh kami Allah telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Nabi Sulaiman ini putranya Nabi Daud. Nabi Daud sebagai nabi, sebagai rasul, sekaligus sebagai raja, sebagai penguasa, itu diwariskan kepada putranya yang bernama Nabi Sulaiman. Allah mengaruniakan ilmu kepada keduanya, pada bapaknya dan kepada anaknya. Wa qala alhamdulillahilladzi fadhalna ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Nabi Daud juga putranya Nabi Sulaiman memiliki berbagai macam kelebihan. Fadlna, Allah memberikan kelebihan. Di antaranya wawarita Sulaiman Daud. Sulaiman telah mendapatkan warisan dari bapaknya, yaitu dari Nabi Daud. Wa qala ya ayyuhan nasu ullinna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in. Dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Inna hadza lawal fadlul mubin. Sesungguhnya semuanya ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Jadi Nabi Daud dan putranya Sulaiman menyadari sepenuhnya bahwa segala kelebihan yang Allah karuniakan kepadanya itu merupakan karunia dari Allah, termasuk bisa paham komunikasi dengan burung dan dengan berbagai macam makhluk Allah yang lain. Nah, itu disadari sebagai karunia dari Allah. Wa fisrati Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wa qalifahum yuzain. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya, tentara Sulaiman, junud, tentaranya itu dari jin, dari manusia, dari burung. Itu yang diatur dengan tertib oleh Sulaiman. Itu junudnya untuk apa? Tentaranya untuk apa? Untuk dakwah. Jadi para nabi, para rasul itu seluruh karunia yang Allah limpahkan kepada mereka itu semuanya untuk fisabilillah. Termasuk Nabi Sulaiman memiliki junud dari jenis jin, manusia, dan burung. Itu semuanya tertib diatur untuk fisabilillah. Hatta idza ataw ala wadin naml, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkata seekor semut. Semut ini ada yang memimpin. Pemimpin semut mengatakan kepada anggota semut,
Ngatakannya gimana? Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum wa yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Pimpinan semut mengatakan kepada anggotanya, kepada rakyatnya, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan Sulaiman dan tentara itu tidak menyadari. Makanya pimpinan semut mengingatkan kepada semut-semut supaya hati-hati, supaya masuk ke dalam sarangnya, masuk ke dalam rumahnya, supaya tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentara-tentara. Fatabassama dhahika min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum karena senang mendengar perkataan semut itu. Pimpinan semut menyampaikan kepada anggotanya, kepada rakyatnya, supaya masuk ke sarangnya, supaya tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentara. Sulaiman mengetahui itu, ya dia senang, mesem guyu. Sulaiman paham dengan bahasa semut. Kita itu nggak paham, maka bolak-balik di kerunjung semut. Coba kalau paham. Maqala Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika bi ibadika sholihin. Nah, dan Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku, kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ya, ke dengan orang-orang yang soleh yang mendapat rahmat-Mu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba-Mu. Ini bentuk kesyukuran. Terus mendoakan orang tua. Nabi Sulaiman ini putranya Daud terus urut itu nanti sampai kepada Ishak, Yakub, Nabi Ibrahim. Jadi ini keturunan Bani Sa'id. Ya. Ini kisah tentang Daud, putranya Sulaiman. Ini memang banyak kisah dalam Al-Quran. Ya, kisah Nabi Sulaiman itu disebutkan di dalam Al-Quran sampai di 7 surat. Di 7 surat. Memang Allah banyak memberikan kelebihan kepada Daud, apalagi kepada Sulaiman. Itu disebutkan di surat ayat yang lain. Untuk mengetahui bagaimana kecerdasan ilmu yang diberikan kepada Sulaiman. Itu pada suatu hari tanam-tanaman di ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik orang. Terus yang punya tanaman tadi nggak terima, mengadukan pada Nabi Daud. Ini tanam-tanaman saya rusak semua, dirusak oleh kawanan kambing, minta keadilan. Terus Nabi Daud memutuskan kambing-kambing yang merusak tanaman tadi itu menjadi miliknya pemilik kebun, dikasihkan kepada pemilik kebun karena tanamannya sudah dirusak. Ganti yang pemilik kambing tadi nggak terima, merasa nggak adil. Masa merusak tanaman kok kambingnya diberikan semua, kok hilang semua.
dia nggak terima. Terus dia ketemu Sulaiman mengadukan, Sulaiman, ini gimana ya bapakku ini mau sih kambing saya semuanya dikasihkan pemilik kebun. Terus Nabi Sulaiman menemui bapaknya, mengatakan, ini sebaiknya begini bapak. Gimana nak? Itu yang pemilik kambing tadi, itu kambingnya diserahkan kepada pemilik kebun. Terus kebun yang dirusak tadi suruh memperbaiki oleh pemilik kambing yang kambingnya rusak kebun tadi. Nanti kalau kebunnya sudah kembali baik seperti mula, bahkan lebih baik lagi, lebih produktif lagi, hasilnya lebih banyak, kambingnya suruh kembalikan pada pemiliknya. Begitu bapaknya mendengarkan ini keputusan Sulaiman, bapaknya mesem guyu. Oh ya bener nah. Anda setuju? Ini kelebihan Sulaiman yang cerdas. Bapaknya sudah sangat cerdas, ternyata anaknya lebih cerdas. Itu karena dibimbing oleh dan banyak lagi kelebihan-kelebihan. Tapi semuanya itu untuk fisabilillah, untuk berdakwah. Termasuk burung, ya, termasuk jin manusia, junudnya dari tentara itu semuanya untuk lillah, semuanya untuk fisabilillah. Ini salah satu contohnya. Ini dikisahkan. Ini burung hudhud, ya, yang disebutkan di ayat 20 sampai ayat 44. Ya, ini contoh bagaimana burung hudhud pun bisa diajak dakwah, termasuk manusia, termasuk jin ifrit, termasuk orang yang paling pintar. Itu semuanya dikerahkan untuk berdakwah. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita pahami dulu. Ini Nabi Sulaiman ini memeriksa burung-burung. Burung-burungnya diperiksa, diakses. Ya kan? Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apa dia tidak datang? Nah, sungguh aku benar-benar akan mengadabnya dengan adab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Jadi Nabi Sulaiman ini disiplin sekali, keras sekali memimpin. Ini burung-burung di absen, diperiksa, kok burung hudhud nggak kelihatan, kemana ini? Ini benar-benar akan diadab dengan adab yang keras, atau perlu disembelih, kecuali dia datang dengan alasan yang jelas, alasan yang terang, alasan yang dibenarkan oleh syar'i kemudian. Nah, maka tidak lama kemudian burung hudhud itu datang, lalu dia melaporkan. Burung hudhud itu melaporkan kepada Nabi Sulaiman, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Jadi ternyata burung hudhud itu dalam hal tertentu itu lebih mengetahui dari Nabi Sulaiman. Burung hudhud lebih berpengalaman sampai ke negeri Saba. Karena negeri Saba itu ya kerajaan yang ibu kotanya itu di Maghrib.
Ya, itu perbatasan dengan kota San'a. Ibu San'a itu ibu kota Yaman yang sekarang. Ini namanya Borobudur itu kan banyak piknik. Sampai mengetahui di negeri Sabah. Nah, apa itu yang Nabi Sulaiman belum tahu, tapi Borobudur sudah tahu. Tampaknya memang seluruh bala tentaranya Nabi Sulaiman dikerahkan untuk berdakwah. Sampai Borobudur mengetahui apa yang terjadi di negeri Sabah. Nah, kemudian melaporkan, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Itu siapa ratu itu? Yaitu Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah, ya, di zamannya Nabi Sulaiman. Ini ada raja perempuan, namanya Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah. Nah, ratunya ini memiliki kekayaan segala sesuatu, termasuk memiliki singgasana yang besar. Nah, kemudian aku mendapati dia dan kaumnya. Dia Ratu Balqis dan kaumnya, maksudnya kaum kerajaan Sabaiyah, itu menyembah matahari. Jadi Ratu Balqis dan rakyatnya kerajaan Sabaiyah itu menyembah matahari, ya, selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka kerajaan Sabaiyah, ratu dan rakyatnya, itu telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka. Ini memang setan kerjanya begini. Jadi setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka itu, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Nah, karena digoda oleh setan, diputar-balikan oleh setan. Nah, agar mereka tidak menyembah Allah, ini digoda oleh setan, dihalangi oleh setan, supaya Sabaiyah, Ratu Balqis dan seluruh rakyatnya tidak menyembah Allah, tapi menyembah matahari. Padahal Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan apa yang ada di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Jadi ini singkat kisah, Borobudur mengetahui bahwa Ratu Balqis dan rakyatnya di kerajaan Sabaiyah menyembah matahari. Itu karena diputar-balikan oleh setan. Setan menggodanya, setan menghalang-halangi menyembah Allah. Setelah mendapat informasi laporan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman memutuskan, ya, untuk berdakwah kepada kerajaan Sabah dengan Ratu Balqis tadi. Nah, caranya gimana? Kita baca berikut. Nah, kita pahami dulu. Tadi sampai ayat 26 sudah sangat jelas informasi laporan dari burung hudhud bahwa Ratu Balqis
dan rakyat kerajaan Sabaiyah menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Maka Nabi Sulaiman memutuskan untuk mendamainya. Maka berkatalah Sulaiman, akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk berdosa. Jadi yang dilaporkan oleh burung hudhud itu dicek dulu, ya itu betul nggak itu ceritanya laporan dari hudhud itu, jangan-jangan surat Mudobos itu. Nah, dicek dulu. Maka Nabi Sulaiman mengutus, pergilah dengan membawa suratku ini. Jadi suruh mengantarkan surat dari Nabi Sulaiman ke Ratu Balqis. Lalu jatuhkanlah surat ini kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Jadi buru-buru suruh menyampaikan surat. Setelah surat disampaikan, suruh ngawat-ngawati dari jauh. Nanti apa yang dilakukan. Nah, ternyata Ratu Balqis berkata, hei pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman. Nah, isinya itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang muslimin, berserah diri. Jadi ini Nabi Sulaiman kirim surat yang mengatakan surat hudhud, isinya ngajak masuk Islam, ya, supaya tidak sombong dan masuk Islam. Terus Ratu Balqis menyampaikan kepada punggawa-punggawa istana, hei para pembesar-pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusan surat ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Jadi Ratu Balqis menyampaikan kepada para pembesar-pembesar kerajaan istana untuk membicarakan, diajak musyawarah. Nah, pembesar-pembesar tadi menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, sangat lihai pandai dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Jadi ternyata punggawa-punggawa ini ngajak perang, tapi terserah Ratu Balqis dia memutuskannya. Kemudian Balqis menjawab, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula yang akan mereka perbuat. Jadi ngajak Sulaiman ini seperti raja-raja yang ingin menaklukkan. Dan sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Ini Ratu Balqis karena disarankan punggawa-punggawanya begitu, Ratu Balqis akan mengirim utusan-utusan kepada Nabi Sulaiman untuk membawa hadiah, ya hadiah yang sangat berharga. Mungkin model sini ya perhiasan emas perak rojo brono. Nah itu suruh diantarkan ke Nabi Sulaiman.
Kemudian gimana? Itu kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi Ratu Balqis mengirimkan utusan untuk mengantarkan berbagai macam hadiah. Kemudian setelah diterima Nabi Sulaiman, maka utusan itu sampai kepada Sulaiman. Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah. Nabi Sulaiman itu kaya raya, juga harta, kok dihadiahi barang-barang berharga. Ya, enggak level, gitu kan? Jangan merasa Ratu Balqis itu lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman nyuruh, kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Saba dengan terhina. Dan mereka menjadi pahlawan yang terhina. Nabi Sulaiman pokoknya sudah memutuskan harus didakwa. Caranya gimana? Nabi Sulaiman nanya kepada seluruh tentara-tentaranya. Tadi kan punya julid yang banyak, dari burung, dari jin, dari manusia, itu kan. Nabi Sulaiman menawarkan, hei pembesar-pembesar, siapa di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya Balqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi singgasana istana kerajaan Ratu Balqis supaya dipindah ke depan Nabi Sulaiman. Itu ada yang hebat ini. Itu Ifrit berkata, ya dari golongan Ifrit dari golongan jin itu nyanggupi, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana Ratu Balqis itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Nah, pokoknya sebelum berdiri udah sampai di situ singgasananya. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Nah ini jin Ifrit luar biasa ini, sanggup membawa singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri tempat duduk. Tapi ada lagi orang yang cerdasnya luar biasa, yang memiliki ilmu dari kitab. Nah, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, mengatakan, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Jadi sebelum mata berkedip, singgasana sudah ada di depannya. Singgasana Ratu Balqis. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmat ini. Maka barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Sudah suruh? Sudah. Pantas mataharinya sudah terang. Berarti kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis insya Allah dilanjutkan besok pagi. Ya, ini sampai ayat 40. Nah, jadi kelanjutannya insya Allah dilanjutkan besok. Ini hari Jumat, nanti asar, setelah sholat asar kita meneruskan pemahaman Al-Quran betul. Semoga semuanya bisa memprioritaskan mendekatkan diri untuk melanjutkan kaji. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.
hadirin dengan berhamdalah dan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.